Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah kualitas air aquaculture, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan dinamika ekosistem kolam. Pada pokok bahasan ini terdapat beberapa subpokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang siklus nitrogen di kolam. Kemudian yang kedua kita akan membahas hubungan antara karbon dioksida, pH, dan alkalinitas. Yang ketiga kita akan bahas tentang nitrifikasi dan denitrifikasi. Kemudian yang keempat nanti kita akan bahas tentang sedimentasi di kolam. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas fenomena yang berhubungan dengan fitoplankton ditambah, yaitu blooming fitoplankton, kemudian diofitoplankton, dan plankton-plankton yang berbahaya yang ada dalam tambak ikan atau udang. Sebagai suatu ekosistem perairan, tambak mengalami dinamika kualitas air di dalamnya, baik peristiwa kimiawi maupun biologi yang saling berkaitan antar variabel kualitas air tersebut. Ada beberapa kejadian yang kita pelajari yang berkaitan dengan dinamika ekosistem tambak tersebut. Yang pertama akan kita pelajari tentang siklus nitrogen di tambak atau kolam ikan. Pakan yang kita berikan, ya input sebagai sumber utama nitrogen dalam kolam yang kita berikan pada dalam kolam ya untuk ikan atau udang kita, itu ada yang dikonsumsi oleh udang atau ikan, ada juga yang terbuang ke lingkungan ya dalam bentuk sisa pakan. Kemudian pakan yang dikonsumsi ini selain dia akan asimilasi menjadi daging udang, ada juga yang terbuang ke lingkungan sebagai feses, ya, di mana feses dan sisa pakan ini akan mengalami reaksi hidrolisis membentuk total amonia nitrogen TAN, ya, baik dalam bentuk NH3 maupun NH4 positif 1. TAN juga bisa berasal dari ekskresi udang, ya, sisa dari metabolisme yang dikeluarkan melalui insang. Di samping itu juga bisa berasal dari organisme yang mati yang mengalami hidrolisis seperti ikan, kemudian fitoplankton, zooplankton maupun bakteri. TAN yang terbentuk ini ya baik dari ekskresi udang, kemudian hidrolisis organisme mati maupun hidrolisis dari feses dan sisa pakan ini, dia akan mengalami beberapa kemungkinan ya. Beberapa kejadian. Yang pertama, dia akan bereaksi membentuk NO2 dengan bantuan bakteri Nitrosomonas. Kemudian NO2 ini akan melanjut dirubah oleh bakteri nitrobakter ya, jadi NO3. NO3 ini akan mengalami reaksi lanjut terbentuk N2. Ya, di sini ada beberapa peran dari bakteri heterotrof, ya, dan N2 ini akan terdifusi langsung ke udara. N2 juga bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton tertentu ya dari jenis BGA, itu bisa memanfaatkan N2 secara langsung. NO3 sendiri selain dia bisa bereaksi membentuk N2, ya, dia juga akan dimanfaatkan oleh fitoplankton maupun bakteri. Ya. Di samping NO3, bakteri dan fitoplankton juga bisa memanfaatkan N dalam bentuk TAN. Ya. Kapan dimanfaatkan oleh bakteri, kapan dimanfaatkan oleh fitoplankton, tergantung dari keberadaan sinar matahari maupun sumber karbon organik. Ya. Ini. Nah, reaksi dari TAN menjadi NO3 ini sering kita sebut sebagai reaksi nitrifikasi. Ya, sementara dari NO3 nitrat, NO3 negatif 1 ini menjadi N2, ini sering kita sebut sebagai denitrifikasi. Inilah secara umum gambaran mengenai siklus nitrogen yang ada di dalam tambak atau kolam. Berikutnya kita akan bahas tentang alkalinitas, pH, dan karbon dioksida.
Ya, ketika variabel glukosa ini sangat berkaitan, ya, sangat berkaitan dan saling mempengaruhi. Pertama kita lihat dulu komponen dari alkalitas, ya. Jadi komponen alkalitas itu tersusun dari beberapa ion, ya, beberapa ion atau anion di sini ya. Ada bikarbonat, penyusun utamanya itu sekitar 89,8%, ya, hampir 90%. Kemudian yang kedua itu karbonat, itu 6,7%, borat 2,9%, kemudian ada silikat 0,2%, hidroksida dan fosfat masing-masing 0,1%. Ya, inilah komposisi dari penyusun alkalinitas. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa penyusun utama alkalinitas adalah bikarbonat dan karbonat. Sehingga nanti dalam alkalinitas ini ada istilah alkalinitas total, alkalinitas bikarbonat, dan alkalinitas karbonat. Ya. Jadi kalau alkalinitas total berarti gabungan dari alkalinitas bikarbonat dan karbonat. Kemudian kalau alkalinitas bikarbonat berarti dia tersusun dari bikarbonat. Dan berikutnya alkalinitas karbonat. Nah ini nanti yang dihitung adalah dari karbonatnya. Inilah komposisi utama dari alkalinitas. Ya. Ada 6 penyusun, tapi yang paling dominan adalah ada 2, bikarbonat dan karbonat. Air hujan secara alami bersifat asam karena karbon dioksida di atmosfer. Ini nanti terjadinya alkalinitas ya, alkalinitas. Kenapa di air tanah itu alkalinitas tinggi? Ini kejadiannya seperti ini ya. Jadi air tanah yang mempunyai konsentrasi CO2 yang tinggi yang disebabkan oleh proses bakterial dalam tanah dan juga tadi dari atmosfer tadi ya. Dan juga akan bertemu dengan bermacam-macam mineral yang dilewati di air. Ya. Ada CaCO3, ada juga dolomit. Ya. Dan nanti akan bereaksi. Ya. Di sini poinnya tiga senyawa yang berperan. Yang pertama adalah air, ya, air H2O. Kemudian CO2, baik CO2 yang ada di atmosfer maupun CO2 yang dari proses bakteri tadi ya, bakterial tadi, respirasi bakteri. Ya. Ini nanti akan bertemu di dalam air, di bawah air hujan, akan mengalir ke tanah ya, di tanah dan batuan yang mengandung CaCO3 dan juga dolomit. Ya. Jadi ketika tadi baik air, CO2 maupun kapur ya, mineral ini bereaksi nanti akan membentuk bikarbonat ya, bikarbonat. Kita lihat di sini air dan CO2 tersebut akan melarutkan kapur dan membentuk kalsium magnesium bikarbonat. Ya, kita lihat di sini. CaCO3 plus H2O air hujan plus CO2. CO2 tadi bisa berasal dari air hujan ya, yang dari atmosfer yang bawa air hujan, dan juga hasil respirasi dari bakteri yang ada di tanah ya, bereaksi nanti akan terbentuk Ca2 plus 2HCO3 negatif 1. Oke, ini adalah bikarbonat ya, bikarbonat sebagai penyusun utama alkalitas. Kemudian jika dia bertemu dengan atau melewati dolomit ya, batuan dolomit CaMgCO3 2 kali, dia akan bereaksi dengan tadi air dan juga CO2, maka terbentuk Ca2 plus Mg2 plus 4HCO3 negatif 1 ya. Ini reaksinya. Sehingga tidak heran di air tanah ya, yang banyak mengandung mineral, maka alkalinitasnya akan sangat tinggi. Ya, akan sangat tinggi. Ya, barangkali kita pernah mengukur ya,
alkalinitas untuk air tanah itu bisa tinggi ya kemungkinan karena peristiwa ini ya. Jadi air hujan ya yang membawa CO2 baik dari atmosfer maupun dari tanah, kemudian dia akan bereaksi dengan batuan-batuan mineral yang mengandung CO3 dan dolomit sehingga menghasilkan reaksi seperti yang kita jelaskan tadi ya, seperti reaksi ini. Ini gambaran kenapa atau munculnya alkalinitas di dalam air tanah. Alkalinitas juga berperan dalam biosintesis tumbuhan air seperti yang dijelaskan oleh Stam dan Morgan 96 dengan reaksi sebagai berikut. Ya, ini reaksinya pembentukan biosintesis tanaman air ya, alga termasuk fitoplankton ya. 16NH4 positif 1 plus 92 CO2 plus 92 2O plus 14 HCO3 negatif 1 ini ya alkalinitas bikarbonat plus HPO4 2 negatif. Ini akan membentuk biomasa dari tanaman air C106 H263 O110 N16P ya. Dan juga ini menghasilkan O2 ya, ini kan termasuk juga reaksi fotosintesis tanaman air. Karbon dioksida berkaitan dengan pH ya, berkaitan dengan pH air. Nah, kenapa seperti itu? Kita jelaskan di sini. Karbon dioksida dalam kolam yang sebagian besar berasal dari respirasi organisme bereaksi dengan air membentuk asam karbonat atau H2CO3. Ya. Jadi CO2 plus H2O akan bentuk H2CO3. H2CO3. Namun demikian, HCO3 ini keberadaan dalam airnya hanya kurang dari 1%. Artinya dia akan segera berubah. Ya, akan segera berubah membentuk HCO3 negatif 1 dan H+. Ya. Jadi sekali lagi, H2CO3 dalam peran itu jumlahnya sangat sedikit karena dia akan langsung mengalami reaksi lanjutan ya membentuk HCO3 negatif 1 dan H positif 1. Ya. Ya, jadi asam karbonat tersebut akan segera terdisosiasi menjadi ion bikarbonat HCO3 negatif 1 dengan melepaskan ion hidrogen H+ yang menyebabkan penurunan pH air ya karena H+ ini ya pH-nya turun. Kelebihan karbon dioksida akan tersimpan dalam bentuk ion alkalinitas atau bikarbonat ya, yang berfungsi sebagai penyangga ya, penyangga sebagai buffer. Kemudian nanti ketika di lingkungan kekurangan CO2 maka HCO3 ini akan mengalami reaksi balik ya membentuk CO2. Di bikarbonat tersebut akan digunakan kembali oleh fitoplankton jika di perairan terjadi kekurangan karbon dioksida. Ini reaksinya ya, 2CO3 plus fitoplankton. Jadi CO2 plus CO3 negatif, 2 negatif plus H2O. Ya. Dan CO3 negatif 2 plus H2O membentuk HCO3 plus OH negatif 1. Nah, ini yang menyebabkan reaksi ini ya, menyebabkan pH perairan menjadi tinggi karena mengikat H+, ya, mengikat H+. Karena di sini kita lihat dia menghasilkan OH negatif 1. Ya. Menghasilkan OH negatif 1. Ya. Ini CO3 2 plus H+, CO3 negatif 2 plus H+ menjadi HCO3 negatif 1 atau HCO3 negatif 1 plus OH plus jadi H2O plus CO2. Jadi ini H plusnya ini kan akan terikat ya, akan terikat sehingga tadi pH-nya akan naik ya, pH akan naik.
Ini adalah pengaruh alkalitas terhadap fluktuasi pH. Jadi pengaruhnya kenapa tadi pH sebagai buffer, ya, kenapa pH sebagai buffer atau penyangga? Karena ketika alkalitasnya tinggi, maka fluktuasi pH itu tidak akan terlalu banyak, ya, antara pagi dan siang itu relatif tidak banyak mengalami guncangan yang cukup banyak, ya. Ini hampir rata ini. Sebaliknya ketika alkalitas rendah, nah ini kita lihat pada waktu pagi dia sangat rendah sekali pH-nya 6 misalnya, tapi ketika siang hari bisa mencapai 10, ya, 9 atau 10. Nah ini juga berbahaya bagi ikan yang kita pelihara karena nanti hubungannya dengan toksisitas dari amonia. Ya. Semakin tinggi pH, toksisitas amonia itu atau toksisitas dari tan itu akan meningkat. Berikutnya yang kita bahas tentang nitrifikasi dan denitrifikasi. Ya, nitrifikasi merupakan proses biologis yang akan mengoksidasi ion amonium menjadi bentuk nitrat. Ini tadi sekilas sudah kita bahas di siklus nitrogen, ya, tentang nitrifikasi dan denitrifikasi. Ya. Secara umum reaksi nitrifikasi ini ada 2 tahap, ya. Tahap pertama NH4 positif 1 plus 1,5 O2 akan menghasilkan NO2 negatif 1, ya, nitrit plus 2H plus, ya, 2H positif 1 plus H2O. Di sini reaksinya reaksi asam, ya, bisa menurunkan pH air. Nah, reaksi yang pertama ini nanti akan berlanjut ke reaksi kedua manakala terjadi ketersediaan oksigen, ya. Jika oksigen cukup, maka NO2 plus 0,5 O2 menjadi NO3 negatif 1. Reaksi yang pertama ini dibantu oleh bakteri Nitrosomonas. Kemudian reaksi yang kedua ini akan dibantu oleh bakteri Nitrobakter. Ya. Nitrobakter, ya. Nah, pada reaksi pertama ini bakteri tersebut tergabung dalam dikelompokkan dalam AOP, ya, amonia oxidizing bacteria. Tadi ada Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosobulus, dan Nitrosovibrio. Kalau yang reaksi yang kedua ini dia termasuk atau digolongkan dalam nitrit oxidizing bacteria NOB seperti Nitrobacter, ya, Nitrococcus, Nitrospira, dan Nitrospina. Nah, ini beberapa jenis bakteri yang bisa disebut sebagai bakteri nitrifikasi atau nitrifier yang sering kita temukan di produk-produk di pasaran itu, ya, terutama yang paling familiar adalah Nitrosomonas dan Nitrobakter. Ya, jadi kalau proses nitrifikasi ini tentunya dia membutuhkan minimal 2 jenis bakteri di sini, ya. Bisa Nitrosomonas dan Nitrobakter misalnya. Ini harus jadi satu. Ya, nanti kalau Nitrosomonasnya Nitrosomonas cukup tetapi tidak ada Nitrobakter, ya reaksinya tidak bisa berlanjut. Ya. Tapi ketika nitrobakternya tersedia, kemudian oksigennya tersedia, maka NO2 ini akan mengalami reaksi lanjut, ya, membentuk NO3 negatif 1. Nah, inilah proses nitrifikasi. Ini terdiri dari 2 tahap, ya. 2 tahap. Sehingga sebagian ilmuwan mengatakan yang berkaitan dengan ini bahwa reaksi nitrifikasi ini membutuhkan waktu yang lama, ya, bisa mencapai 14 hari. Bakteri nitrifikasi termasuk bakteri chemautotrop, ya. Jadi bakteri nitrifikasi, nitrifier, itu termasuk bakteri chemautotrop karena menggunakan NH4 positif 1 dan NO2 negatif 1 sebagai sumber energi dan CO2 sebagai sumber karbon, ya. Termasuk bakteri autotrof, ya, karena menggunakan CO2 sebagai sumber karbon, dan kemo
ya kemoautotrof ini karena dia menggunakan NH4, OH1 dan NO2 sebagai sumber energinya. Kalau sumber energinya menggunakan sinar matahari berarti foto ya, fotoautotrof. Contohnya kalau fotoautotrof adalah fitoplankton. Termasuk bakteri aerob ya karena menggunakan oksigen untuk respirasi untuk pertumbuhannya. Bisa kita bahas. Nitrifikasi membutuhkan oksigen larut dan menyebabkan penurunan pH karena mengeluarkan ion hidrogen. Tadi sudah kita bahas ini. Ya. Dia menghasilkan ion hidrogen, ya, sehingga pH-nya bisa turun. Kebutuhan kalsium karbonat kalau kita pengapuran itu ya dengan CaCO3 itu kan dibutuhkan untuk mengatasi ini masalah penurunan pH ini. Dapat minimalisir potensial acidity yang dihasilkan dari pakan. Ini dapat dihitung berdasarkan persamaan seperti di bawah ini. Ya. Jadi kebutuhan kalsium karbonat dalam menetralisir potensial acidity itu dapat dihitung berdasarkan persamaan seperti ini. Ini untuk pendugaan saja ya. Jadi berapa sih kebutuhan CaCO3-nya berdasarkan pakan yang kita berikan. Ya. Ini kita duga ya, kebutuhan CaCO3 sama dengan input pakan ya, berapa kilogram kali kandungan proteinnya berapa persen ya, 30% atau 35% gitu ya, dikali konstanta 0,01285 ya, kali 0,01285 ini menurut Boyd 1990. Ya. Ini bisa kita hitung kebutuhan CaCO3. Ya, jadi pengapuran itu memang tidak bisa terlepas dalam kegiatan budidaya perairan, ya, terutama pada udang ya dengan input pakan tinggi. Ini membutuhkan CaCO3 ataupun dolomit ataupun yang lainnya dengan berbagai keperluan termasuk di sini untuk menetralisir keasaman. Kemudian yang berikutnya kita bahas tentang denitrifikasi. Jadi nitrifikasi itu sudah satu paket dengan denitrifikasi. Nitrifikasi selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan proses reduksi nitrat dan nitrit, di mana nitrat dan nitrit digunakan sebagai terminal hidrogen pada saat potensial oksigennya rendah. Jadi dari NO3 tadi, nanti akan bereaksi sampai akhirnya bentuk N2, ya, nitrogen bebas. Beberapa bakteri yang terlibat dalam proses ini, denitrifikasi ini ada beberapa bakteri ya tergolong dalam bakteri heterotrof, ada Micrococcus, Pseudomonas, Denitrobacillus, Spirillum, dan Achromobacter. Ya, dan Achromobacter. Ya, Achromobacter. Inilah bakteri-bakteri denitrifikasi. Pada proses ini, ya, denitrifikasi ini dibutuhkan bahan organik sebagai sumber karbon, sehingga bisa dikatakan bahwa bakteri tersebut tergolong sebagai atau termasuk dalam bakteri heterotrof. Ya. Bakteri heterotrof itu sumber karbonnya berupa karbon organik. Sebaliknya kalau autotrof, sumber karbonnya berupa karbon anorganik. Itu untuk nitrifikasi. Berikutnya dinamika yang ada di kolam juga yang perlu kita bahas adalah sedimentasi. Ya, sedimentasi ini adalah beberapa penyebab ya mengapa munculnya sedimentasi di tambak, dan juga perlu kita waspadai keberadaannya ya karena bisa berakibat buruk bagi ikan yang kita pelihara. Ya. Ini sebabnya antara lain erosi dari tanggul, ya, kemudian partikel tersuspensi yang dibawa oleh air, tumbuhan atau ikan yang mati, atau fitoplankton yang mati, atau bakteri yang mati,
atau juga dari kotoran ikan atau udang, ya, maupun pakan yang tidak termakan atau sisa pakan. Ini bisa menyebabkan sedimentasi di dalam tambak yang tentunya ada beberapa efek negatif, terutama kalau sedimentasi itu karena kotoran dan sisa pakan. Itu bisa menurunkan kandungan oksigen atau meningkatkan oksigen demand-nya, kebutuhan oksigennya, ya, dan juga bisa menyebabkan timbulnya senyawa-senyawa beracun, ya, seperti NH3, kemudian H2S, ya, maupun CO2 yang sangat tinggi. Ini ada efek negatifnya ya sedimen tersebut, ya. Pertama tentunya mengurangi volume kolam kalau jumlahnya banyak, ya. Jadi sumber senyawa beracun, ya, meningkatnya kebutuhan oksigen, ya, oksigen demand, dan juga bisa mengaruhi kualitas air dan produktivitas kolam atau tambak. Ini adalah efek buruk dari sedimen. Kenapa harus kita waspadai? Karena memang ada efek buruknya, ya, bagi ikan atau udang yang kita pelihara. Baik. Nah, dalam sedimentasi ini, ya, peristiwa ini ada beberapa bakteri yang berperan. Salah satu yang sangat penting adalah bakteri trut-trut, ya. Dia akan menguraikan bahan organik, ya, bahan organik yang ada dalam kolam. Dekomposisi bahan organik tersebut membutuhkan oksigen larut melalui respirasi bakteri. Ya, jadi kalau ada sedimen bahan organik, ya, sudah tentu akan melibatkan bakteri heterotrof untuk menguraikannya. Dalam penguraian tersebut membutuhkan oksigen terlarut. Kebutuhan oksigen untuk menguraikan bahan organik dapat dihitung berdasarkan kandungan karbon organik sedimen tersebut dan reaksi dari respirasi bakteri. Misalkan 50 kg bahan organik yang mengandung 40% karbon yang akan kita uraikan, maka dalam bahan organik tersebut akan mengandung 50 kg, ya, dikali 40% sama dengan 20 kg karbon. Nah, reaksi tersebut dapat digambarkan seperti yang dijelaskan oleh Boyd 1990. C organik plus O2 akan menghasilkan CO2 plus H2O. Ini seperti reaksi di respirasi. Ya, jadi 20 kg organik dalam 50 kg bahan organik tersebut akan menghasilkan 20 kg C dalam CO2. Ya, jadi reaksi sebelum dan sudah itu sama, ya, C-nya. Ini 20 kg, di sini juga 20 kg. Ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi CO2 dibanding C di sini, ya, kita perbandingannya, di mana C tadi 20 kg, ya. Kita buat perbandingan berat molekul dari CO2 itu 44, kemudian berat molekul dari C itu 12, ya. Ini ada perbandingan seperti ini, sehingga bisa kita hitung CO2 yang terbentuk 20 kali 44 dibagi 12 sama dengan 73,33 kg, ya, CO2. Nah, dari sini nanti kita hitung kebutuhan oksigennya, ya. C plus O2 akan terbentuk CO2, ya. O2-nya ini yang akan kita cari berapa jumlahnya. Ini BM dari berat molekul dari O2, ini berat molekul dari CO2, dan ini adalah jumlah CO2 yang dihasilkan. Sehingga kita bisa cari kebutuhan dari oksigennya ini berapa. Ya, ini kita silangkan saja. X sama dengan 73,33 kg dikali 32 ini dibagi 44. Ya, sehingga akan didapatkan hasil 53,33 kg oksigen. Ya. Jadi bakteri ini membutuhkan 53,33 kg oksigen
untuk menguraikan 50 kg bahan organik yang mengandung 40% karbon. Nah, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap 1 kg C organik itu membutuhkan 2,67 kg oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida. Peristiwa yang sering terjadi juga di dalam tambak atau kolam adalah blooming fitoplankton. Ya, jadi masalah ini cukup serius, terutama dalam budidaya udang. Kalau dalam perairan umum dikatakan blooming itu kalau kepadatannya sudah mencapai 100.000 sel per mililiter. Nah, kalau di perairan umum. Tapi kalau di dalam tambak, biasanya kita menggunakan sasidis. Ya, itu kalau sudah kurang dari 30 cm dengan sasidis, dihitung, diukur ya, itu sudah dianggap sebagai blooming fitoplankton dan sudah berbahaya ya. Kalau sudah kurang dari 20 cm, nah ini sudah sangat berbahaya. Bisa menimbulkan gejala-gejala pada malam hari itu kekurangan oksigen terlarut. Ya, itu karena blooming fitoplankton ini. Ya, blooming fitoplankton menyebabkan kandungan oksigen terlarut berada menjadi tinggi, melebihi saturasi pada waktu siang hari. Ya, pada siang hari. Tapi pada waktu malam hari nanti semua organisme termasuk fitoplankton itu kan menggunakan oksigen sehingga pada waktu malam hari akan terjadi kekurangan oksigen ya, oksigen depression di situ ya. Semakin padat populasi fitoplankton, semakin besar pula oksigen yang digunakan untuk proses respirasi pada malam hari ya. Sehingga akan mengakibatkan penurunan oksigen yang sangat drastis atau sering kita sebut dengan depletion tadi. Ya, terutama pada waktu dini hari ya menjelang subuh, oksigennya sangat rendah sekali. Ya, beberapa kasus bisa menyebabkan kematian terutama di gudang. Ya. Oke, berikutnya yang berhubungan dengan plankton juga adalah day of fitoplankton ya, kematian secara massal fitoplankton yang terjadi dalam kolam budidaya ikan atau udang. Jadi fitoplanktonnya mati massal. Ya, fitoplankton mati massal. Biasanya setelah terlalu padat atau kepadatan sudah terlalu tinggi, biasanya akan mengalami kematian massal atau day of fitoplankton. Metode pencegahan day of fitoplankton ada beberapa di sini, menjaga kepadatan plankton 30-60 cm. Kemudian ganti air, water exchange secara rutin. Ya. Aerasi untuk menjaga kandungan oksigen terlalu lebih dari 4 mg per liter. Ya. Aerasi atau kincir air. Ya. Kemudian menghindari stratifikasi kuas air. Ya, di atas, di permukaan tambak, di tengah maupun di dasar itu kita aduk airnya supaya tidak ada stratifikasi baik oksigen terlarut, pH, plankton maupun yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan pemupukan dengan sumber nitrogen maupun fosfor untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton. Berikutnya yang menjadi masalah serius dalam tambak atau kolam adalah munculnya plankton-plankton yang berbahaya ya, plankton-plankton harmful algal bloom sering kita sebut ya, HABS. Di beberapa jenis fitoplankton yang berbahaya bagi ikan itu sering muncul dalam kolam ya. Misalnya bluefin algae ya, Euglena dan Dinoflagellata yang bisa menyebabkan red tide ya, red tide atau pasang merah. Dan juga bisa menyebabkan atau mengeluarkan racun ya, beberapa jenis dari Dinoflagellata ini. Inilah contoh dari bluefin algae. Ya. Ini juga bisa menyebabkan keracunan pada ikan atau udang ataupun bisa menyebabkan penyimpangan bau dan rasa ya of flavor dari udang atau ikan yang kita pelihara.
Demikian tadi pembahasan mengenai dinamika ekosistem kolam. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.